Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Erson Gani dari kelompok 10 dengan judul materi kami adalah negara Chili. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan sejarah singkat tentang negara Chili. Langsung saja teman-teman, sejarah negara Chili. Sebelum kedatangannya orang-orang Spanyol pada abad ke-16, bagian utara Chili merupakan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Inca. Sedangkan penduduk aslinya yaitu Mapuche menghuni di bagian tengah dan selatan Chili. Pemerintah junta militer Chili memproklamasikan kemerdekaan Chili pada tanggal 18 September tahun 1810. Tanggal tersebut kemudian diperingati oleh Chili sebagai Hari Kemerdekaan Chili. Meskipun diproklamasikan kemerdekaannya, Chili pada saat itu masih merupakan sebuah republik otonomi yang berada di bawah monarki Spanyol. Kemerdekaan sepenuhnya sebagai negara berdaulat diperoleh oleh Republik Chili pada tanggal 12 Februari tahun 1818. Namun pengakuan resmi dari Spanyol adalah pada tanggal 25 April tahun 1844. Hey guys, perkenalkan nama saya Marenata Sharon Tripenatulus, biasa dipanggil Sharon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja atau secara garis-garis besar materi yang ketiga dari kelompok kami, yaitu materi tentang letak geografis dari negara Chili. Negara Chili adalah negara yang berada di benua Amerika Selatan yang memiliki nama resminya, yakni nama resmi Republik Chili. Secara letak geografis negara Chili sangat beragam. Mengapa bisa dikatakan sangat beragam? Karena negara ini membentang dari 17 derajat lintang selatan ke Cape Horn dan 56 derajat lintang selatan, kemudian dari 66 derajat bujur barat ke 81 derajat bujur barat. Letak geografis negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik Selatan dan juga sebagian kecil berbatasan dengan Samudra Atlantik Selatan. Chili merupakan negara yang dengan luas mencapai sebesar 756.950 km persegi. Santiago adalah ibu kota dari negara Republik Chili yang dengan sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan Republik Presidensial yang di bawah pimpinan presiden bernama Michelle Bachelet Guerra. Chili terdapat beberapa zona waktu. Ada zona waktu normal atau Chile Standard Time, itu pada tahun 2019. Universal Time Connect-nya itu pukul 04.00 dan dimulai dari periode DHT atau Daylight Saving Time pada minggu pertama tengah malam di bulan September, dan kemudian itu berakhir pada minggu pertama tengah malam di bulan April. Kemudian ada juga zona waktu, yaitu zona waktu Pulau Paskah atau disingkat sebagai EAST atau kepanjangannya Eastern Island Standard Time, yang Universal Time Connected-nya itu pukul 06.00 atau dimulai dari periode DHT-nya itu pada pukul 22.00 di bulan September dan kemudian berakhir pada pukul 22 di bulan April. Sekian itu saja letak geografis dari negara Chili. Terima kasih. Siang. Perkenalkan, nama saya Efraim Kusuli. Kali ini saya akan membahas mengenai aspek bahasa yang ada di negara Chili.
Secara de facto, bahasa resmi negara Chili yaitu Spanyol, dengan menggunakan dialek bahasa Spanyol Chili. Berdasarkan sejarah, bahasa Spanyol mulai masuk di Chili sekitar abad ke-16. Selain bahasa Spanyol, negara Republik Chili juga memiliki beberapa bahasa, baik bahasa asli penduduk tersebut maupun bahasa hasil dari imigrasi negara lain. Menurut etnologi, Chili memiliki 9 bahasa hidup dan 7 bahasa yang sudah punah. Berikut beberapa bahasa dengan tingkat penuturnya. Yang pertama ialah Mapudungun. Ada sekitar 1,7 juta Mapuche yang tinggal di Chili, di antaranya 114.000 orang berbicara Mapudungun. Kemudian ada Quechua. Quechua Chili memiliki 8.200 penutur di dataran tinggi timur laut. Lalu ada Rapa Nui. Rapa Nui bahasa Polinesia di Pulau Pasca dituturkan oleh sekitar 3.400 orang Chili, di mana 3.200 tinggal di Pulau Pasca dan sekitar 300 tinggal di dataran. Lalu ada pula Sentral Aymara yang memiliki 935 penutur di Provinsi Putre dan Arica. Kemudian Kaweskar yang hanya memiliki 7 pembicara yang tersisa. Lalu ada Yamana memiliki Cristina Calderon sebagai pembicara tunggal dan kemungkinan akan punah. Sedangkan bahasa asli Chili yang kini punah adalah Diaguita, Kunza, dan Selknam. Selain Spanyol, bahasa-bahasa hasil dari imigrasi negara lain diantaranya ialah Jerman. Meskipun diperkirakan 150.000 hingga 200.000 orang warga Chili memiliki keturunan Jerman, jumlah yang berbicara dalam bahasa Jerman telah menurun sejak akhir Perang Dunia Kedua. Pada 1980-an diperkirakan sekitar 35.000 orang Jerman Chili berbicara bahasa Jerman. Tetapi hari ini hanya digunakan oleh sekitar 20.000 orang. Kebanyakan dari mereka tinggal di Los Rios dan Los Lagos region. Kemudian ada pula bahasa Inggris. Sejumlah besar warga Chili, terutama mereka yang berasal dari kelas sosial ekonomi tingkat tinggi, berbicara atau memahami bahasa Inggris sampai tingkat tertentu. Sekolah-sekolah Inggris adalah umum dan beberapa memiliki sejarah panjang yang berasal dari para migran Inggris di abad ke-19. Berdasarkan data yang saya dapat dari Wikipedia bahasa, Spanyol Chili memiliki penutur asli 17,4 juta di tahun 2015. Itu berarti dari 18 juta orang Chili, sekitar 17 juta lebih berbicara menggunakan bahasa Spanyol Chili sebagai bahasa pertama mereka. Perkenalkan, nama saya Irna Jeniamina. Saya akan membahas tentang hal-hal menarik yang ada di negara Chili. Jadi di negara Chili itu terdapat banyak hal-hal menarik, diantaranya yaitu memiliki salah satu tempat terkering di dunia, yaitu Gurun Atacama. Gurun Atacama merupakan salah satu dari sekian banyak gurun paling panas dan terbesar di dunia. Dilansir dari Mr. Atayin, Gurun Atacama terletak di kawasan kutub dan memiliki luas 1.000 km persegi. Yang kedua, Chili merupakan salah satu tempat terbersih di dunia. Yang ketiga, mumi tertua di dunia ditemukan di negara Chili. Yang keempat, memiliki Pulau Pasca, yaitu salah satu warisan di dunia ditetapkan di UNESCO atau Chili. Yang kelima, gunung api aktif tertinggi di dunia
yaitu Ojol de Salado, berada di perbatasan Chili dan Argentina. Yang keenam, air tawar terjernih di dunia, berada di kota Puerto Williams, Chili. Yang ketujuh, San Alfonso del Mar Resort di Chili adalah kolam renang terbesar di dunia. Yang kedelapan, Chili juga merupakan salah satu negara yang mendukung penelitian tentang UFO. Yang terakhir yaitu Chili merupakan daerah yang berada di kawasan kutub dan memiliki penguin juga. Terima kasih. Oke guys, baiklah saya dari kelompok 10 akan membahas tentang kebudayaan Chili. Ada beberapa yang tergolong dalam kebudayaan Chili. Yang pertama yaitu asodo. Asodo adalah teknik memotong daging yang dimasak pada penggorengan atau api yang terbuka. Asodo cukup populer di wilayah Pampa, Amerika Selatan, dan merupakan makanan tradisional Argentina, Chili, Uruguay, dan Paraguay. Asodo juga merupakan makanan di Filipina dan berbeda dengan versi Amerika Selatan. Kedua, Torredia Ingin. Berbicara tentang Torredia Ingin, ini adalah simbol dari ibu kota Chili, Santiago de Chile. Ini adalah televisi tinggi dan telekomunikasi tower. Ketiga, boleodoras. Berbicara tentang boleodoras atau bolas adalah senjata yang digunakan oleh Gaucho, Amerika Selatan. Senjata ini adalah senjata lempar bolas, juga ditemui pada penggalian pemukiman prahispanik, terutama di Patagonia, di mana produk hasil penggunaannya untuk menangkap guanaco dan nando. Berikut adalah gaucho. Gaucho atau gaucho pada bahasa Portugis, gaucho pada bahasa Spanyol adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penduduk di Pampas, Gran Guacho, dan Patagonia di Amerika Selatan. Dapat ditemui di Argentina, Uruguay, zona Australia, dan Rio Grande do Sul. Di Brasil, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan penduduk Grande do Sul. Dan ada juga pembahasan tentang musik dan tari. Musik dan tari berupa musik folklore, populer, dan juga klasik. Musik rakyat Chili dicirikan oleh percampuran pembunyian tradisional asli setempat dengan warisan budaya Spanyol. Ada juga kartun. Komik dalam sejarah Chili dimulai pada abad ke-19. Tokoh terkenal dalam Antonia Smith yang menyindir pemerintah konservatif dalam El Croe Literario. Ada juga makanan. Makanan Chili berkembang sebagai hasil percampuran antara makanan Spanyol, unsur-unsur asli Inca dan Mapuche, dan pengaruh Eropa lain-lainnya. Olahraga yang paling merakyat di Chili adalah sepak bola atau football. Chili tampil dalam 8 Piala Dunia FIFA dan menuanrumahi Piala Dunia FIFA 1962, di mana tim nasional sepak bola menempati posisi ketiga. Hasil lain yang didapatkan oleh tim nasional sepak bola diantaranya 4 kali final Copa America, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu pada Pan America Games. 1 medali perunggu pada Olimpiade Sydney tahun 2000 dan tempat ketiga pada turnamen FIFA usia di bawah 17 dan 20 tahun. Klub-klub sepak bola utama diantaranya Club Deportivo Universitas
Katolik, dan Universitas Chili. Merupakan klub sepak bola yang paling berjaya di negara ini, meraih paling banyak kejuaraan nasional dan internasional, termasuk turnamen antara klub yang paling didambakan di Amerika Selatan, Piala Libertadores. Klub Deportivo Universitas Katolik adalah juara terbaru 1994. Tenis adalah olahraga yang paling berjaya bagi Chili. Tim nasionalnya 2 kali memenangi turnamen Tanah Liat World Team Cup tahun 2003 dan 2004 dan mencapai final dalam Piala Davis melawan Italia pada tahun 1976. Pada Olimpiade Athena 2004, negara ini meraih emas dan perunggu dari tunggal putra dan emas dari ganda putra. Marcelo Ríos menjadi anak laki-laki Amerika Latin pertama yang mencapai spot nomor 1 dalam peringkat tunggal ATP pada tahun 1998. Anita Lizana memenangi Amerika Serikat Terbuka pada tahun 1937, menjadi perempuan Amerika Latin pertama yang memenangi turnamen Grand Slam. Luis Ayala 2 kali menjadi juara kedua pada Prancis Terbuka, dan Ríos maupun Fernando González mencapai final tunggal putra Australia Terbuka. González juga memenangi medali perak dalam kategori tunggal putra pada Olimpiade musim panas 2008 di Beijing. Hubungan kerjasama Indonesia dengan Chili. Chili merupakan salah satu negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia selama kurang lebih dari 50 tahun. Kedutaan Indonesia ini di Santiago berdiri sejak tahun 1991. Berikut ini merupakan bidang-bidang kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dengan Chili. Yang pertama, bidang ekonomi. Indonesia merupakan satu negara eksportir yang mengekspor produk-produknya ke negara Chili. Rencananya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekspor ke Chili bisa mencapai angka 200% hingga akhir tahun. Perekonomian negara Chili berorientasi pada pasar. Hal ini dapat dilihat dari tingginya nilai perdagangan luar negerinya. Dari hal tersebut, Chili adalah negara yang bergantung banyak pada perdagangan luar negeri. Indonesia merupakan negara yang berperan bagi Chili. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara di ASEAN yang berdiri dari 245 juta penduduk. Bagi Chili, Indonesia merupakan pintu masuk ke negara ASEAN. Pada Desember 2017, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Chili melakukan penandatanganan CIP yang dicetuskan sejak 2014. Yang kedua, bidang sosial budaya. Hubungan kerjasama Indonesia dan Chili di bidang sosial budaya mencakup penerangan, seni, dan kebudayaan serta pendidikan yang dilakukan antara lain papel-to-papel kontrak, intermedia, pertukaran, dan penggalaran budaya yang dilakukan dengan baik di antara keduanya. Yang ketiga adalah bidang politik. Indonesia dan Chili menganut sikap tidak mencampuri urusan politik dalam negeri masing-masing. Selain itu, keduanya pun menghormati kedaulatan sebuah negara dan menjaga hubungan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang sama dalam mempromosikan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, dan demokrasi. Indonesia dan Chili juga aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum internasional. Komoditi Indonesia yang biasa diekspor ke Chili adalah yang pertama, kendaraan bermotor, yang kedua, minyak kelapa sawit, yang ketiga, alas kaki atau sepatu kulit, yang keempat, karet, yang kelima, urea, yang keenam, alas kaki, olahraga, yang ketujuh, barang elektronik, yang ke-8, minyak asam,
yang ke-9 lemak nabati, yang ke-10 kayu lapis, yang ke-11 mesin kantor. Data terakhir Kemendang 2018 neraca perdagangan Indonesia terhadap Chili yaitu sekitar 43.922, sedangkan nilai ekspornya sebesar 159,27, sedikit lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 158.528. Nah, demikian pembahasan mengenai komoditi ekspor Indonesia yang biasa diekspor ke Chili. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Chili tidak hanya bekerja sama dengan baik di bidang ekonomi saja, tetapi juga di bidang sosial, budaya, dan bidang politik.